kami. Kami siapkan hati kami, dan hati kami telah siap. Kami mau terima kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau berbicara bagi setiap kami, karena kami yakin dan percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah sampai selama-lamanya. Dunia boleh berlalu, semuanya boleh berlalu, tetapi firman Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu saat ini, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang ambil alih pemberitaan firman. Engkau yang Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Setiap kami yang hadir hari ini ya Tuhan, dan boleh semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Kami yang mengikuti ibadah ini ya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu memulihkan hidup kami. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memberikan kami Tuhan pencerahan, sehingga kami menemukan setiap jalan keluar dalam kesulitan kami. Kami tahu bagaimana kami bertahan di dalam kesulitan kami, oleh karena firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan pada saat ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabarnya? Puji Tuhan, luar biasa. Kabar baik. Yes. Tidak semua ya, Kokoco doang ini semua ya. Puji Tuhan ya. Saudara, apakah karena ini minggu ketiga bahwasanya kita semuanya ini? Tapi saya percaya saudara bahwa kabar kita semua ada dalam kondisi baik. Amin. Kita semua sehat. Amin. Amin. Saudara yang terkasih, coba tanya kiri kanan, saudara sehat? Haleluya. Semua kita ada dalam kondisi sehat. Saudaraku yang terkasih, hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Hari ini kita bertemu, hari ini kita sama-sama beribadah kepada Tuhan ya. Saya rindu sekali kepada saudara-saudara karena ada 2 minggu ya, 2 kali pertemuan kita tidak bertemu, dan bersyukur saudara semua kami boleh kembali di tempat ini juga. Itu semua karena anugerah Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada setiap kita, seluruh sidang jemaat Tuhan. Saya percaya mau itu didoakan atau tidak didoakan, tapi pasti ingat saya gitu ya, bicarakan saya. Dan saya bersyukur tiba di tempat ini kembali bersama-sama dengan kita. Saudara, puji nama Tuhan. Ternyata memang kalau kita lihat dunia luar, kita bisa terbuka bahwasanya betapa orang-orang siap itu sangat-sangat merindukan untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, seperti yang saya bilang kemarin itu, bahwasanya banyak orang-orang yang di luar sana, mereka rela menempuh jarak hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara, saya lihat ketika saya melayani di Pekanbaru itu Riau, saya tanya jam berapa berangkat dari rumah, ya ibadah jam 10 gitu ya. Jam berapa berangkat dari rumah? Jam 3:30 Pak. Wow, luar biasa sekali. Jam 3:30 dan dia harus siap bangun jam berapa? Jam 3. Saudaraku yang terkasih, ya saya lihat, saya tersentuh ketika mendengar itu, betapa luar biasanya mereka cari Tuhan. Kami banyak yang dekat,
Ya, cari Tuhan. Kadang-kadang kita udah dekat aja nggak nyampe di rumah Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Enggak, hari ini nyampe. Enggak loh. Aduh, saudaraku yang terkasih, saya lihat, wow, ini semangat mereka cari Tuhan. Kenapa? Saya tanya, kenapa begitu bersemangat? Wow, apalagi yang mau kami lakukan? Tuhan sudah berkati hidup kami. Tuhan sudah berkati pekerjaan kami. Dan ini yang bisa kami lakukan. Hanya setiap hari Minggu ini kami boleh datang sama Tuhan. Karena 6 hari lamanya kami berjeri lelah. Tapi hari Minggu itu kami khususkan untuk Tuhan. Oh saudaraku yang terkasih, luar biasa sekali. Saya lihat semangatnya luar biasa. Saya berdoa, Tuhan, ya, bagaimana rasanya kalau di GGP Kabar Baik semua jemaat seperti ini? Wow, luar biasa sekali, saudara. Ya, rencana pembangunan kita, ya, mungkin nggak tahu berapa tahun baru selesai nanti. Tapi kalau semangatnya seperti ini, 5 bulan juga selesai. Amin. Haleluya. Amin yang keras dong. Amin. Ya, kita cari duitnya dulu nanti. Ya, yang penting saudara, kita sudah punya, ya, sudah punya tiket. Kita bisa bayar, kita bisa rent, kita bisa naikin. Oleh sebab itu nanti pembangunan ini, panitia pembangunan harus bergerak cepat, jangan lama-lama. Nanti kalau lama-lama di pinggir sungai ada buaya yang cium kita, ya, makan kita, ya, mencuri berkat itu. Saudaraku yang terkasih, akhirnya apa? Kelewat lagi nanti. Ya, kita berdoa, saudara, supaya di tahun ini semua boleh terlaksana dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak hal yang kami lihat di luar sana, tapi nanti saya cerita, ya, gak usah sekarang. Nanti kita secara pribadi saja. Puji Tuhan. Ya. Nah, minggu ini kita berbicara, atau bulan ini kita berbicara tentang kemurahan Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan. Saudara, kita buka dulu di dalam kebenaran firman Tuhan. Wah, ternyata itu di kitab kelihatan ya. Kita buka di dalam 1 Timotius. 1 Timotius tidak ada di atas. Satu Timotius pasal 1. Ayat 13, ayat 12. Sebentar, saya cari. Saya kok udah berubah gitu. Oh, puji Tuhan. Baik, saudaraku yang terkasih, sudah dapat semua. 1 Timotius pasal 1 ayatnya ke-12 sampai ayatnya yang ke-17. Ya, kalau saudara saya belum baca, belum bilang, di atas juga ada nih. Wah, belum. Kenapa yang buatnya belum? Oh, ini terang. Situ. Baik, sudah dapat semua? Amin. Kita baca secara berganti. Ya. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Saudara, saya baca ayat 12, saudara baca ayat 13. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku.
kasih karunia Tuhan, kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ada amin? Saudaraku yang terkasih, oh itu kencang sekali amin. Luar biasa, puji Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada Timotius dan merupakan satu kesaksian Paulus kenapa ia bisa terlibat, kenapa ia memberikan seluruh kehidupannya untuk melayani Tuhan. Saudara, ini kita berbicara tentang kemurahan. Kemurahan Tuhan, ya, kemurahan Tuhan itu artinya ini, ya, bahwa kemurahan Tuhan adalah salah satu sifat, ya. Kemurahan Tuhan itu adalah kasih karunia. Bisa baca, kalau nggak bisa baca nggak apa-apa, saya sebutin aja. Ini kan cuma keren-kerenan saya. Ada selama saya pergi itu harus pakai slide semua. Ya, jadi puji Tuhan lah kita belajar bikin slide. Ya, kemurahan Tuhan adalah salah satu sifat dari Allah itu sendiri. Ya, jadi kemurahan Tuhan, kalau misalnya kita terima kemurahan Tuhan, saudaraku yang terkasih, itu bukan karena Tuhan buat-buat, tetapi karena itu adalah merupakan sifatnya yang tidak bisa dipisahkan dari Tuhan itu sendiri. Ya, hal ini tidak bisa dibatalkan, hal ini tidak bisa dipungkiri, bahwa Yesus itu, bahwa Allah itu memiliki yang namanya sifat murah hati. Ya, ia memiliki sifat yang namanya kemurahan. Ia sangat murah. Bukan murah-murahan, bukan. Ya, nanti saudara, murah banget. Ya, nanti habis bilang murah banget, ketangkap lagi. Ya, saudaraku yang terkasih, ini tidak, ini kemurahan. Kemurahan Tuhan ini boleh tercurah dalam hidup kita karena Tuhan itu memiliki sifat tersebut. Ya, ada karakter bahwa ia adalah Allah yang memiliki kasih karunia, yang memiliki kesetiaan, sehingga saudara ini tidak dapat dihilangkan. Kemurahan Tuhan itu bersifat kekal. Kenapa bersifat kekal? Ada firman Tuhan berkata, ya, di dalam Korintus dia berkata, kemurahan Tuhan, saudara, di dalam Korintus dia katakan bahwa terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Artinya, Yesus itu, Allah itu penuh dengan belas kasihan. Ya, jadi saudara yang terkasih, yang tidak bisa dibatalkan, kasih Tuhan tidak bisa digagalkan dalam hidup kita. Masalahnya adalah siapa yang bisa menggagalkan itu? Kita. Ya. Itulah sebabnya dia berkata, saudara, kita harus lihat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, keselamatan yang Tuhan beri bukanlah kepada hanya saya dan saudara, tetapi keselamatan yang Tuhan beri adalah kepada seluruh dunia. Ya, keselamatan yang Tuhan beri adalah secara universal. Artinya semua manusia di muka bumi ini, saudara, diberikan yang namanya kesempatan untuk diselamatkan. Permasalahannya adalah, saudara, tidak semua orang percaya. Sehingga dia berkata di ayat selanjutnya, ya, bagi siapa yang percaya kepadanya, ya, memperoleh hidup yang kekal. Hanya yang percaya. Sementara keselamatan itu ditawarkan kepada semua orang.
Ya, ditawarkan kepada semua orang. Tidak lagi ditawarkan kepada orang-orang tertentu, tetapi ditawarkan kepada setiap saja, siapa saja boleh menerima yang namanya keselamatan. Permasalahannya percaya atau tidak. Oleh sebab itu saudara, hal ini kemurahan Tuhan tidak bisa dibatalkan. Tidak bisa kita berkata bahwa hari ini Tuhan tidak bermurah. Saya tidak menikmati kemurahan Tuhan hari ini. Saudara, bohong. Ya, kalau kita tidak menikmati kemurahan Tuhan hari ini, saudara, kita nggak ada di tempat itu. Betul? Ya. Jadi saudara dan saya ada karena kemurahan Tuhan. Amin. Saudara, saya boleh bernafas, saya boleh bangun pagi-pagi. Saudara, kemarin ini mata saya bengkak. Bangun pagi-pagi saya ini sudah bengkak, agak-agak bengkak sedikit sih. Saya bilang, Tuhan bagaimana? Ya, jangan sampai tertutup. Ya, saya puji Tuhan, pagi ini saya bangun luar biasa sekali. Ya, saya lihat, saya kedip-kedip mata. Ya, tetap bengkak. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, ketika sudah mulai berjalan saya dengan rindu, ya, kita mau datang ke ibadah kepada Tuhan. Saudara, puji Tuhan, ya. Hari sampai di tempat ini rasa-rasanya kok hilang gitu ya. Ya, bengkaknya sedikit, tinggal sedikit lagi, dan saya percaya Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih, kemurahan Tuhan itu bersifat kekal selama-lamanya. Nah, kemurahan Tuhan itu nyata. Nyata di dalam apa? Ya, di dalam Kristus. Ya, nyata di dalam Kristus. Kenapa dia berkata begini? Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita. Ya, ingat. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, ya, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahirannya kembali, oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Artinya sebenarnya saudara, kemurahan Tuhan itu nyata dalam hidup kita sejak kita percaya kepada Dia. Bahkan sebelum percaya pun kita sudah mengalami yang namanya kemurahan Tuhan. Jadi bohong kalau orang bilang saya tidak mengalaminya. Ya, sebelum kita percaya pun kita sudah menerima yang namanya kemurahan. Nah, Yesus Kristus mati buat kita, itulah bukti kemurahan Allah dalam hidup kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, ia rela mati, ia dicaci, dimaki, mati dan dikuburkan. Saudaraku, itu semua menunjukkan bahwa Allah bermurah hati buat saya dan saudara. Amin. Ya, itu adalah semua bukti kasih Tuhan. Kalau kita tanya apa buktinya Allah mengasihi hidup saya, saudara, buktinya Yesus telah mati buat saya dan saudara. Ya, apa bukti bahwa saya menikmati kemurahan Tuhan? Itu buktinya hari ini engkau ada. Amin. Kalau bukan kemurahan Tuhan, kita sudah hilang. Kita mungkin tidak ada di gereja, kita mungkin tidak ada lagi di dunia ini mungkin. Tetapi hari ini ketika kita masih bernafas, menghirup udara yang baik dan segar, menikmati AC di dalam ruangan ini, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan. ACC maksudnya, angin cuma-cuma. Ya, ya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, itu adalah satu bukti. Jangan tanya lagi, Pak, buktinya apa? Saudara, Kristus telah mati buat saya dan saudara. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara kita menjadi orang-orang yang menghargai kemurahan Tuhan. Ya, banyak sekali orang tidak menghargai kemurahan Tuhan. Ketika kita diberi waktu, saudara, ketika saya ketika saya ada di kemajelisan pusat,
dari sinode. Suatu hari pernah saya diajak, ya, Pak Naso kita pergi ke Lampung. Saya bilang waktu itu saya belum siap, saya tidak mau. Ya, saya bilang saya nggak bisa. Saudara, kembali saya berpikir, ketika saya tolak, saya berpikir satu kesempatan hilang. Saya tidak menghargai kemurahan yang diberikan. Saya menolak satu kesempatan. Akhirnya sampai sekarang saya belum. Nah, permasalahannya terkadang peluang tidak datang dua kali. Terkadang kita membuang setiap kesempatan yang terjadi dalam hidup. Saudara, lalu saya bilang, kalau besok ditelepon berangkat, tidak ada kata tidak. Kenapa? Saya nggak mau buang satu kesempatan, kecuali terjemah. Ya. Artinya apa? Kalau kita ada acara di sini, ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, ya saya juga nggak mau pergi. Tapi saudaraku yang terkasih, terkadang kita membuang kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup. Hari-hari kita penuh dengan kesempatan. Kita punya kesempatan untuk berbuat baik. Kita punya kesempatan untuk berdoa. Kita punya kesempatan untuk lakukan hal-hal yang terbaik, yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi terkadang kita tidak mau lakukan. Kita kehilangan. Ya, kita punya kesempatan untuk berbicara, ya, untuk berbicara, untuk pergi dari tempat yang satu ke tempat yang satu, supaya ayo kita nanti kaum pria ya. Kita punya kesempatan. Tapi begitu sampai di sana, kesempatan itu tidak pergunakan untuk ngomong yang baik. Terkadang kita nggak pakai kesempatan itu untuk ngomong yang baik, tetapi untuk ngomong yang tidak baik, menggosip lah. Ya, digosok makin asik. Wah, luar biasa. Saudara kita terkasih. Sehingga tujuan kita tadi untuk berbuat baik, ya, waktu kita tadi yang kita gunakan harusnya untuk berbuat baik, akhirnya nggak jadi. Ya, bagaimana kita bisa meresponi kemurahan Tuhan di dalam hidup ini? Karena kasih Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita membalas? Bagaimana saudara dan saya membalas satu kesempatan yang Tuhan beri buat kita? Kemurahan Tuhan yang kita terima adalah satu kesempatan kita untuk kita berbuat baik. Amin. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sikap kita di dalam menyikapi kemurahan Tuhan? Sikap yang pertama saudara, yang harus kita miliki adalah, ya, harus hidup dengan penuh sukacita. Ya, kenapa saya katakan harus hidup? Kalau orang sudah menerima kemurahan, kalau orang sudah diberikan kesempatan, harusnya suka. Udah diberi kesempatan masih murung, wah bahaya. Betul? Udah diberikan kemurahan, Tuhan sudah memberikan kita kelonggaran, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita, kita masih murung, kita masih lemah, kita masih kan gitu. Ya, disentuh juga. Ya, saudaraku yang terkasih, kalau kita masih seperti ini, saudara, wow, ini bahaya. Kenapa? Orang yang menerima kesempatan yang Tuhan beri, kemurahan yang Tuhan beri, harus penuh dengan sukacita. Jangan dicolek dikit ngambek. Ya, dicolek dikit ngambek. Ya, enggak dicolek aja ngambek, apalagi dicolek. Waduh, bahaya. Saudara, ya, orang berbisik di sana, dia bilang ngomongin saya ya. Waduh, penuh dengan kecurigaan, nggak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera ini orang. Ya, bagaimana bisa membalas kasih Tuhan? Ya, hatinya nggak tenang. Jangan-jangan saya diomongin. Ya,
Padahal mereka lagi ketawa-ketawa nih. Dia lihat, dasar ngomongin saya itu. Udah pikirannya udah yang enggak aja. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini sering terjadi, percaya atau tidak percaya. Ya, ini bukan simsalabim. Tetapi saudara, ini satu kenyataan. Saudara, kita tidak pernah punya sukacita sehingga ketemu orang, saudaraku yang terkasih, yang ada adalah kesal. Ya, lihat muka orang kesal, lihat siapa aja keliling kesal. Ya, sehingga bilang apa? Aku ibadah nggak ada damai sejahtera. Kenapa? Dia kiri kanan. Aduh, saudaraku yang terkasih. Ya, saya mau lihat, tetapi saya mau ngomong. Ya, tapi nggak diomongin gitu ya. Kemarin saya kalau misalnya contoh nih, saya ngambek nih. Saya waktu doa ada orang-orang yang datang nih. Datang. Saya salam, dilewatin, tangan saya udah begini. Aduh, tolong. Sabar. Kelihatan kali Pak. Hah? Kelihatan. Segini gedenya nggak kelihatan. Aduh, dilewatin begitu saja. Coba kalau orang lain tuh, kalau saya yang buat seperti itu, waduh, bisa malapetaka. Rasanya bukan pergi doa, rasanya pergi ke neraka gitu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, ya nggak ada sukacita lagi. Kenapa? Tapi ketika diingatin dia balik lagi, dia minta maaf, salaman lagi. Ya nggak apa-apa, tapi kan kesan pertama. Loh, kan kadang-kadang orang itu marah karena kesan pertama, kan? Betul nggak? Iya dong. Ya, mau nyalam tapi gak disalam, sombong benar itu orang. Presiden aja disalam, asik. Ya, saudara. Ya, saudaraku yang terkasih dalam ini yang menjadi satu hal yang kita nggak pernah sukacita dalam hidup ini. Jadi gini, ketika kita menghargai kasih Tuhan dalam hidup ini, hiduplah dengan penuh sukacita. Ini firman Tuhan berkata, aku bersorak-sorai dan bersukacita karena kesetiaan Tuhan. Amin. Karena kesetiaanmu, sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Artinya, saya bersorak-sorai. Pemazmur katakan, saya bersorak-sorai karena engkau sudah memberkati hidupku, karena kasih setiamu yang saya terima, maka aku bersuka cita. Oleh sebab itu, saudara, kita harus bersuka cita. Coba lihat kiri kanan, ada sukacita. Ya? Kalau dia nggak suka cinta, jangan-jangan ada sesuatu. Ya? Mungkin dia sedang punya permen, atau dia sedang ngedumel. Ya? Saudaraku yang terkasih, inilah keuntungan kita pakai masker. Ya? Ya, apapun itu tidak kelihatan. Jadi kalau orang mau nuduh kita, kamu gak senyum, siapa bilang? Ya? Orang saya lagi senyum, ya? Suruh nyanyi semuanya nyanyi. Ya, maskernya aja kembang kempes. Padahal nggak nyanyi. Nah, mari kita semua sembah Tuhan. Supaya kelihatan sama pendeta, oh dia lagi buka mulut. Padahal sebenarnya nggak nyanyi. Ya. Bagaimana itu bisa terjadi, saudaraku yang terkasih? Bagaimana kita bisa memuji Tuhan? Kok Pak Gembala tahu ya? Ya tahulah. Ya. Bukan karena pengalaman. Ada satu orang saya lihat ketika kemarin saya ibadah, dia di sebelah serius. Saya dengar suaranya mana ya? Nggak ada. Dia pokoknya dia bilang serius. Wah. Jadi kembang-kembang kan kalau ada itu. Ya, wah saya bilang orang nyanyi ini luar biasa sekali. Tapi nggak ada suara.
Melewati, Pak. Haleluya. Tapi di sini nggak ada ya, nggak ada yang ngaku loh. Ya, di sini semua nyanyi. Ya, haleluya. Makanya saudaraku yang terkasih ketika pakai, beruntung aja lah pakai masker ya. Jadi kalau ada yang sakit gigi, kalau ada yang malas nyanyi, nggak apa-apa, nggak pakai masker. Ya, pakai masker kalau lagi malas nyanyi pakai masker. Jadi nggak ketahuan. Ya, puji Tuhan nih sekarang nih. Wow. Sekarang 50% pakai masker, 50% enggak. Alasannya haleluya. Haleluya. Yang pakai masker nggak gosok gigi, Pak. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang terkasih, inilah saudara, makanya kita harus punya sukacita. Ya katanya apa? Aku bersukacita, aku bersorak-sorai dan bersukacita. Kenapa? Karena kemurahan yang sudah dialami. Ya, kita tidak perlu sedih dalam hidup ini. Orang yang bersukacita, saudara, firman Tuhan bilang, orang yang bersukacita dapat menanggung bebannya. Amin. Ya. Tapi orang yang kesel-kesel, orang yang suka kesal, suka marah-marah, suka ngambek, saudara lama-lama stres. Ya, hidupnya nggak sejahtera. Ya, kesana susah, kesini susah, nggak bisa diterima di mana-mana, stres. Ya, betul nggak? Saudara yang terkasih, ini pagi ini penuh dengan sukacita. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Haleluya. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kenapa? Kalau kamu punya sukacita, saudara, nggak kelihatan kamu punya beban atau enggak. Ya, yang adalah orang bilang, ih dia luar biasa ya, kayaknya nggak punya masalah. Ya, saudara, orang percaya itu ketika dia beriman, ya mati pun dia tetap tertawa. Amin. Oh iya, dia tetap sukacita. Kenapa? Mati adalah keuntungan. Kalau hidup adalah untuk Kristus. Ya. Kenapa sukacita? Karena adalah satu kebahagiaan. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi harus penuh dengan sukacita. Kalau nggak sukacita, bilang kiri kanan, sukacita ya. Sukacita. Ya. Udah nih. Jangan sedih. Jangan ada yang sedih, saudara. Kita harus sukacita. Ya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau Tuhan lihat kita sukacita, saudaraku yang terkasih, Yesus atau Allah pun, Tuhan pun senang lihat kita. Saudara, orang tua kalau lihat anaknya sukacita, senang nggak? Senang. Malah bilang, kamu mau apa? Betul nggak? Saudaraku yang terkasih, apalagi Tuhan, kalau kita penuh sukacita, Tuhan bilang, kamu mau apa? Ngomong. Ketika Tuhan bilang begitu, saudaraku yang terkasih, saya tidak punya kerinduan lain, saya hanya punya kerinduan. Kita bangun dulu. Amin. Ya, luar biasa sekali. Saudara yang kedua, ya, ini model sukacita begini nih. Setiap hari senyum, ya, ketemu orang halo, ya. Nanti penerima tamu di depan kalau ketemu halo, ya. Jangan terima tamu. Jangan. Harus. Nah, nanti Pak Koco ada di depan kan. Halo.
coba contohin. Nah, jangan Pak Eko yang di depan. Halo. Kabur nanti. Haleluya. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana kita menyikapi? Ya, yang pertama tadi adalah kita harus punya sukacita. Yang kedua, kita harus memfokuskan hidup kita kepada Kristus. Paulus bilang begini, aku yang tadinya, ketika kita kembali kepada firman Tuhan tadi, aku yang tadinya seorang penghujat, aku yang tadinya seorang penganiaya, aku yang tadinya seorang yang ganas. Wow, ini saudaraku yang terkasih, ini kalau dilihat dari kisah hidupnya Paulus ini, dia ini preman di atas preman. Kalau ada preman, terus ini pimpinan premannya, ya, saudaraku, kenapa Paulus ini nggak ada ampun? Ini preman agama loh dia, agamawi, roh agamawinya kuat, saudara. Saudaraku yang terkasih, makanya ada orang-orang yang sangat fanatik, rela mati hanya karena agama, bisa membunuh orang karena agama. Ya, kita lihat. Dan Paulus adalah salah satu yang sangat fanatik dengan agama. Tidak ada pokoknya agama lain selain dari agama. Roh agamawinya sangat kuat. Nah, saudaraku yang terkasih, Paulus bilang, ya, tetapi aku telah dikasihaninya, ya, karena semua yang telah kulakukan, saudara, tanpa sepengetahuan saya, tanpa pengetahuan saya, yaitu pengetahuan di luar itu. Artinya, saudaraku yang terkasih, Paulus kembali. Dia berkata, saya memfokuskan Timotius, saya memfokuskan hidup saya hanya untuk melayani Tuhan, hanya untuk mengikut Tuhan, karena saya telah menerima kemurahan Tuhan. Kenapa? Kamu tahu tidak? Saya ini adalah seorang penjahat kelas kakap, bukan ikan teri, ya, tapi kelas kakap. Ya, saya ini adalah seorang pembunuh, saya ini adalah seorang penganiaya, saya ini adalah seorang, ya, apalagi seorang penghujat, artinya tidak percaya kepada Yesus. Tetapi saudara, Paulus berkata, oleh karena kemurahan Tuhanlah yang telah menyelamatkan aku. Makanya saudaraku, dia berkata apa? Aku memfokuskan diriku kepada Tuhan. Aku memfokuskan hidupku kepada Tuhan. Aku mengikut Tuhan seumur hidupku. Maka saudaraku yang terkasih, fokuslah untuk Tuhan. Jangan sampai kita gagal fokus dalam hidupnya. Ya, kalau gagal fokus, minum fit. Boleh, Pak. Boleh. Ya, itu katanya. Makanya saudaraku yang terkasih lah. Lalu kemudian saudara, kita melihat orang-orang yang fokus ini. Kalau kita memfokuskan diri kepada Tuhan, maka saudara, orang yang memfokuskan diri pada Kristus itu, pertama, saudara, pasti melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Dia berkata begini, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah semua itu untuk Tuhan. Orang yang fokus, saudara, fokus kepada Tuhan akan membuat sesuatu, akan melakukan sesuatu apa yang menyenangkan Tuhan. Amin. Amin. Ya, ketika kita main musiklah untuk menyenangkan Tuhan. Ketika kita menjadi penerima tamulah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita bekerjalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita berbicaralah untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu di dalam rumah tangga kita, ya, bagaimana di dalam rumah tangga Tuhan disenangkan. Jadi dimanapun kita berada, saudaraku yang terkasih, Tuhan harus disenangkan. Itulah orang yang fokus kepada Tuhan.
harus disenangkan. Tuhan itu harus disenangkan. Jadi kalau kita gagal fokus, saudara, kadang banyak orang gagal fokus menyenangkan diri sendiri, hidup sendiri. Ya, nggak perlu orang lain, tinggal di hutan saja. Masa hidup sendiri terus nggak mau ketemu sama orang? Saudara, bagaimana ceritanya? Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ini yang luar biasa buat setiap kita hari ini. Ketika kita terima kemurahan Tuhan, maka hidup kita fokuslah kepada Tuhan. Ya, jangan lagi berkata, oh hari ini buat TV sedikit, buat Tuhan banyak gitu. Nah, saudara, fokuskan hidup kita. Kita memikirkan apa yang baik, apa yang Tuhan, apa yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Ya, bilang kiri kanan, fokus. Ya, saudaraku yang terkasih, yang kedua, ketika orang fokus kepada Tuhan, tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan, tetapi yang kedua, saudara, ketika kita fokus kepada Tuhan, maka yang kedua adalah hidup kita tidak akan kekurangan. Kenapa? Firman Tuhan bilang apa? Tak berkesudahan. Di dalam ratapan dia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Ya, jadi Tuhan nggak pernah kasih kita berkat yang lama. Ya, Tuhan selalu memberikan kita berkat-berkat yang baru setiap hari, setiap pagi loh. Setiap pagi kan. Ini firman Tuhan. Saya sampaikan ini firman Tuhan. Jadi tidak kekurangan, saudara. Ketika kita fokus sama Tuhan, hidup kita tidak akan kekurangan. Banyak orang kekurangan, banyak. Termasuk saya kadang-kadang kekurangan. Haleluya. Nah saudara, kalau kita kekurangan itu bukan karena Tuhan, tapi karena kita terlalu boros. Ya, pokoknya ada habisi. Gimana ceritanya? Ya, besok ada lagi. Banyak. Ya, jadi saudaraku yang terkasih, orang yang memfokuskan hidup kepada Tuhan tidak akan kekurangan. Percayalah. Sebab ini firman Tuhan, dia berkata bahwa tidak akan pernah berkesudahan. Tidak akan pernah berhenti Tuhan mengasihi saya dan saudara. Amin. Yang penting kita fokus. Jangan gagal fokus. Kalau saudara hanya untuk menyenangkan diri sendiri, saya berkali-kali bilang, kalau kita datang beribadah kepada Tuhan hanya untuk memuaskan hidup kita, hanya memuaskan diri kita, saudara, pulang dari tempat ini kamu tidak bawa apa-apa. Pulang dari tempat ini kamu mungkin bisa kecewa. Kenapa? Karena yang kamu pikirkan adalah hanya untuk memuaskan diri. Tetapi kalau kita berpikir bagaimana saya datang ibadah sama Tuhan dan saya mau menyenangkan hati Tuhan, saudara, janji Tuhan berlaku atas hidup kita. Engkau akan pulang membawa berkas. Amin. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, hari ini firman Tuhan sampaikan buat setiap kita. Kemurahan Tuhan tercurah. Bagaimana sikap kita dalam menyikapi kemurahan Tuhan? Pertama, hiduplah dengan sukacita. Yang kedua, ya, hiduplah untuk memfokuskan hidup ini kepada Tuhan. Orang yang fokus kepada Tuhan, saudara, akan melakukan yang terbaik, akan memberikan yang terbaik, akan memberikan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Makanya gereja kita namanya GGP Kabar Baik, supaya setiap sidang jemaatnya selalu membawa kabar baik. Kamu pulang dari gereja kabarnya apa? Baik. Ya, jangan bilang kamu pulang dari gereja kabarnya apa tadi, Mak? Buruk. Harus bawa kabar baik. Nah, saudara, saya mau sampaikan, firman Tuhan bilang, orang yang membawa kabar baik sangat dinanti. Jadilah orang-orang yang dinanti. Amin. Tapi kalau saudara biasa bawa kabar buruk,
Jangankan dinanti-nantikan, lihat kepala saudara dari jauh aja dia tutup pintu. Gak usah masuk itu orang. Ya, betul nggak? Gak usah masuk. Ya, pasti bawa kabar buruk. Ya, betul nggak? Tapi kalau orang yang bawa kabar baik, kapan dia datang lagi? Kapan? Dinanti-nanti sepanjang berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan serta melakukan. Puji nama Tuhan. Tundukkan kepala saudara.